Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wattuqan wa salahan ya rabbal alamin. Para ikhwah wal akhawat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang menjelang sore ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat afiah, dan tentunya nikmat luang sehingga kita bisa duduk bermujalasah di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Para ikhwah wal akhawat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan dari hadis-hadis ahkam yang merupakan syarah Umdatul Ahkam, Taysirul Alam, syarah Umdatul Ahkam, karya tulis dari Al-Alama Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam yang merupakan hadis atau kumpulan hadis-hadis tentang hukum fiqhiyah, ya, yang disepakati kesahihannya oleh dua syekh, Syekh Al-Bukhari dan Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita sudah menyelesaikan Kitabut Taharah, ya. Kita sudah selesai Kitabut Taharah. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya atau kitab yang berikutnya, yaitu Kitabus Shalah. Sebelum memasuki hadis-hadis yang berkaitan dengan Kitabus Shalah dari kitab ini, kitab Umdatul Ahkam ini, tidak ada salahnya kalau kita sedikit membahas tentang apa itu arti salat, kemudian keutamaan salat, sebelum keutamaan salat, hukum salat itu tersendiri, kemudian keutamaan salat dan ancaman-ancaman atau hukum orang yang meninggalkan salat. Ya, sebelum kita masuk ke hadis-hadis ahkam ini, tidak salahnya kalau kita bahas poin-poin tersebut. Ya. Yang pertama adalah makna salat, arti salat. Al-muallif rahimahullah, penulis di sini menuliskan as-salatu fil lughati ad-du'a. Salat secara bahasa, salat, arti salat secara bahasa adalah ad-du'a, yaitu berdoa. Wa qala al-qadhi Iyad rahimahullah, huwa qawlu aktsari ahli al-arabiyyah wal fuqaha. Dan ini merupakan perkataan
ahli bahasa dan ahli fiqih. Mengartikan salat secara bahasa adalah ad-du'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh, dalam surat At-Taubah, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Di sini dalam ayat ini disebutkan wa shalli 'alaiha, salat. Ambillah zakat atau zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat tersebut membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli 'alaihim. Di sini kalimatnya perintah shalli, bukan dan salatlah. Tidak. Artinya apa? Dan berdoa, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kalian itu menjadikan jiwa mereka itu tentram. Sakanul lahum. Wa shalli 'alaihim. Ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Hadisnya sahih. Jika kalian diundang, maka wajib kalian memenuhi undangan tersebut. Tentunya ada beberapa hak muslim atas muslim, ya. Ketika diundang wajib datang. Falyujib, maka penuhilah. Fa in kana sha'iman falyusalli. Jika dalam keadaan puasa, apa? Maka salatlah, enggak. Tapi maka berdoalah. Yang dimaksud berdoa di sini memohon ampunan dan memohon keberkahan. Ya. Falyusalli, fa in kana muftiran falyat'im. Dan jika tidak keadaan puasa, maka makanlah. Ya. Nah, di sini artinya salat secara bahasa adalah ad-du'a. Kok bisa? Kaitannya apa dengan salat? Ya. Nah, kita akan bahas apa itu salat secara istilah. Salat secara istilah apa? Beliau menuliskan, mengatakan muallif rahimahullah, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi ma'an niyyah. Perbuatan yang dimulai, yang dibuka. Muftatahatun itu yang dibuka, yang diawali. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun, dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Ma'an niyah, tentunya dibarengi dengan niyah. Nah, ini definisi atau arti salat secara syar'i. Jadi kalau ada dalil yang menyebut dan memerintahkan berdirikanlah salat, maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah salat secara syar'i. Yaitu apa? Ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu adalah salat secara syar'i. Karena memang ada sebagian orang, ya, di sini insya Allah tidak ada, ya, yang menjadikan salat yang dimaksud salat syar'i itu adalah salat secara bahasa, cukup dengan berdoa. Ya. Bisa jadi dari situ, hanya berdoa. Ya. Ketika ditanya sudah salat, sudah apa? Berdoa. Nah, berdoanya di waktu-waktu khusus, kadang-kadang, nah itu ada itu. Ya. Kadang kita menemui orang-orang zaman dulu seperti itu.
Nah, itu adalah arti dari salat. Ya. Kemudian para ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan difardukannya salat? Kapan difardukannya salat? Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, dan ini merupakan perkataan yang rajih insyaallah dari beberapa khilaf di kalangan ulama. Ya, bahkan Imam As-Suyuti menyebutkan sampai tahun keberapa diwajibkannya salat sampai 15 khilaf Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ayah Al-Kubra fi Syarah Qissatul Isra. Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatul Isra. Imam As-Suyuti menyebutkan ada 15 pendapat yang menyebutkan tentang kapan diwajibkannya salat. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan falamma kanat lailatul Isra'i qabla al-hijrati bisanati wan nisf, ketika malam Lailatul Isra sebelum hijrah, 1 tahun setengah sebelum hijrah. Nah, disebutkan. Jadi Lailatul Isra, Isra wal Mi'raj itu kata Ibnu Katsir rahimahullah 1 tahun setengah sebelum hijrah. Ada yang khilaf, ada juga yang bilang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Tadi seperti yang dikatakan Imam As-Suyuti sampai 15 perbedaan. 1 tahun setengah sebelum hijrah, faradallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams, difardukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang 5 waktu. Wa fassala syurutaha wa arkanaha wa ma yata'allaq biha ba'da dzalik syai'an fa syai'an. Dan setelah itu ditafsirkan syarat-syaratnya, kemudian arkannya, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang terkait dengan salat sedikit demi sedikit. Dan ini sesuai dengan hadis yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya awwalu ma furidat minas shalah raka'ataini. Pertama kali yang difardukan dalam salat itu 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi hijrah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka difardukan 4. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad, illa al-maghrib was subh, kecuali maghrib dan subuh. Ya. Jadi salat yang 5 waktu difardukan 1 tahun setengah sebelum hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1 tahun setengah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan itu dalam kisah Isra dan Mi'raj. Ya. Dan ini menjadi tambahan faidah bagi kita, bahwasanya Isra wal Mi'raj tidak ada kewajiban bagi siapapun dari kita, dari setiap muslim, untuk merayakannya secara khusus. Ya. Kenapa dalilnya? Ya, kalaupun harus dirayakan, tentunya tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang waktunya, karena ini merupakan hal yang penting, kan gitu. Dan ini terjadi silang pendapat kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Bahkan Imam As-Suyuti tadi menyebutkan sampai 15 pendapat.
Kemudian para ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum dari salat atau salawat al-fardhu ini, salawatul khams. Hukum salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu, was salawatul khams ahadu arkanil islami al-khamsah. Bal a'zamuha ba'da syahadatain. Salat yang 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan merupakan rukun yang paling besar setelah syahadat. Kewajiban seorang muslim ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah apa? Salat. Dan ini menunjukkan kepada besarnya masalah salat. Salat diwajibkan atas setiap muslim, muslimah yang sehat, yang berakal ya, yang sudah balik dan berakal. Sehat atau sakit. Waktu luang atau sempit, mukim atau safar. Dan masing-masing ada ketentuannya, ada kaifiyatnya, ada tata caranya. Ini saking wajibnya salat. Kalau salat biasa, lagi mukim, tidak safar, ada. Kita sudah jelas. Bahkan ketika sedang sakit sekalipun, masih wajib menunaikan salat. Dan nanti kita akan terangkan di hadis-hadis ahkamnya nanti yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bahkan ketika perang sekalipun, keadaan takut sekalipun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bagaimana kaifiyat salat ketika khauf. Caranya berbeda. Ini menunjukkan kepada wajibnya menunaikan salat. Saya berusaha, kita membahas tentang keutamaan salat, ya, kedudukan salat. Saya baca dari Salatul Mu'min ala Dawi Kitab wa Sunnah, karya dari Dr. Sa'ad bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ya. Judul aslinya itu Salatul Mu'min, kaifiyatuhu wa fadailu ahkamuhu wa fadailuhu wa adabuhu fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Diterjemahkan ensiklopedi salat, ya. Dan ini di sini disebutkan kedudukan salat dalam Islam. Ini biar kita memahami tentang masalah kewajiban salat ini, ya. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang muslim, ya, saudara-saudara kita yang masih meremehkan tentang masalah salat. Masih meremehkan masalah hukum salat ini. Bisa ditandakan dengan apa? Dia tidak mengingatkan kerabatnya menunaikan salat. Dia tidak mendidik putranya, putra-putrinya untuk salat. Dia membiarkan kerabatnya atau saudaranya ketika dia meninggalkan salat, tidak diingatkan. Dan ini perkara yang besar para ikhwah wal akhwat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kitab ini Syekh Sa'ad bin Ali bin Wa'af Al-Qahtani rahimahullah mengatakan, dalam Islam salat mempunyai kedudukan yang sangat agung. Di antara hal-hal yang menunjukkan tingkat urgensi dan kedudukan yang agung sebagai berikut. Yang pertama,
salat merupakan tiang agama yang tidak dapat berdiri, agama itu tidak dapat berdiri tegak tanpa adanya tiang tersebut. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Nabi SAW menyebutkan salat itu adalah tiangnya agama. Pokok urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah as-salat. Kalau kita melihat masjid ini ada tiang. Tiangnya dirobohkan, kira-kira akan jadi bangunan masjid? Tidak. Tidak sama sekali. Begitu juga dengan Islam. Salat merupakan amud. Salat merupakan tiangnya agama, tiangnya Islam. Maka ketika tiangnya itu dirobohkan, maka ketika salatnya itu tidak didirikan, maka Islamnya tidak ada. Yang kedua, salat merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Ini kalau yang ditulis lebih bagus ya, kalau yang menulis, dan harus biar dibaca nanti. Yang kedua, salat merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Rusak dan tidaknya amal perbuatan itu tergantung pada rusaknya atau tidaknya salat yang dikerjakan. Nabi SAW bersabda dari Anas ibn Malik, ya, dan disahihkan kata Syekh Albani sahih li ghairihi dalam Sahih Targhib, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salat. Jika salatnya itu baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika rusak salatnya itu, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. Subhanallah. Ini salat paling pertama dihisab yaumul qiyamah. Hadis yang lain juga yang berikutnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamati yunzaru fi salatihi fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Perkara yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salat. Dilihat salatnya dulu. Jika salatnya baik, dia telah beruntung. Dalam sebuah riwayat, dia telah sukses, berhasil. Dan jika salatnya rusak, dia telah gagal dan merugi. Kemudian yang ketiga, kedudukan salat. Biar kita mengetahui bagaimana besarnya kedudukan salat dalam Islam. Salat merupakan amalan agama yang paling terakhir hilang. Oleh karena itu, jika salat hilang dari agama, tidak ada lagi yang tersisa dari agama ini. Dalam sebuah riwayat melalui jalan yang dari Abu Umamah dengan hadis marfu', la tunqadhanna 'ural islami 'urwatan fakullaman taqadat 'urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani.
ikatan-ikatan Islam itu akan lepas seikat demi seikat. Ural Islam urwatan urwatan. Setiap kali ikatan itu lepas, maka umat manusia akan berpegang kepada ikatan berikutnya. Dan yang pertama kali terlepas adalah hukum, sedang yang terakhir lepas adalah salat. Dalam riwayat lain, awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah wa akhiru ma yabqa as-salatu wa rubba musallin la khaira fihi. Hadisnya dari Tabrani, riwayat Tabrani dalam Al-Jami' As-Shaghir. Yang pertama kali dihilangkan dari umat manusia adalah amanah. Dan yang tersisa paling akhir adalah as-shalah. Dan ini sudah terlihat. Ya. Amanah sudah susah. Orang yang aman atau yang amanah susah di zaman sekarang. Dan itu awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Jujur, amanah. Wa akhiru ma yabqa as-shalah. Dan yang tersisa paling akhir adalah as-shalah. Dan berapa banyak orang yang mengerjakan salat namun tidak ada kebaikan di dalam dirinya sama sekali. Waliyadzubillah. Wa rubba musallin la khaira fihi. Banyak orang yang menunaikan salat namun salatnya tidak menjadikan dia baik. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Yang merupakan keagungan salat para ikhwah wal akhwat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakratul maut, ya, seperti dikabarkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, apa? As-salatu as-salatu wa ma malakat yaminu. Tunaikanlah salat, tunaikan salat. Jagalah salat dan budak-budak yang kalian miliki. Dan ini menunjukkan kepada bagaimana Rasulullah SAW memandang besarnya masalah salat. Sampai dalam keadaan sakratul maut, Nabi SAW mewasiatkan untuk apa? Masalah salat. As-salatu as-salatu wa ma malakat yaminu. Jagalah salat. Ya. Dan budak-budak yang kalian miliki. Subhanallah. Kemudian di antara yang menunjukkan kepada begitu besarnya kedudukan salat, Allah mencela orang yang mengabaikan salat dan malas mengerjakannya. Ini bukan meninggalkannya. Yang malas mengerjakannya. Yang malas mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Dalam surat Maryam. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, generasi berikutnya yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan menyia-nyiakan salat dan mempertutulkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatannya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang menyia-nyiakan, bukan meninggalkan. Sebagaimana tafsir dari Ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang ayat ini.
Adha'us salat adalah ta'khiruha an waqtiha, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Adapun wa amma tarkuha faqad kafar, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Adapun meninggalkannya maka adalah termasuk kepada kekafiran. Kita akan bahas nanti di hukum yang meninggalkannya. Kemudian keagungan atau keutamaan yang menjadi atau yang menunjukkan kepada kedudukan atau kebesaran dari kedudukan salat ini adalah salat ini merupakan salah satu rukun Islam. Ya, kalau tadi disebutkan tiangnya agama. Kalau sekarang merupakan rukun Islam. Salat merupakan rukun Islam sekaligus tiangnya agama atau tiangnya Islam. Bunyal Islamu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil bait. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat. Yang kedua, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan beribadah haji ke Baitullah. Nah, ketika seseorang atau ketika salat ini termasuk pada rukun Islam, maka meninggalkan salah satu rukun, dan dia ketika meninggalkan salah satu rukun, maka dia sudah keluar dari Islam. Ya. Kemudian di antara yang membuktikan bahwa keagungan salat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pelaksanaannya di bumi bukan melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu semuanya itu melalui malaikat Jibril. Namun salat diwajibkan langsung tanpa perantara pada malam Isra dan Mi'raj di atas langit ke-7. Dan ini menunjukkan kepada keagungannya masalah salat. Menunjukkan kepada keagungannya masalah salat. Jadi kalau wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui malaikat Jibril. Namun ketika salat, masalah salat langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menerima langsung. Dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Kemudian yang menunjukkan kepada keagungannya salat, Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW dan pengikutnya, umatnya, agar mereka memerintahkan keluarga mereka mengerjakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Dalam surat Taha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk salat, keluarganya untuk salat dan bersabar di dalam menunaikannya.
Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengajarkan anak-anak kita sholat. Muru auladakum bis shalah wa hum abda'u sab'i sinin. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u asyar. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Kalau sudah sampai 7 tahun, suruh sholat. Walaupun tidak diwajibkan. Ajarkan sholat. Dan ini kewajiban bagi orang tua. Kita semua yang belum akan menjadi orang tua, yang sudah menjadi orang tua, mempunyai kewajiban ini. Mendidik anak-anaknya untuk sholat ketika sampai usianya 7 tahun. Walaupun belum diwajibkan. Wadribu 'alaiha, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka. Ketika apa? Ketika tidak mau nurut atau tidak mau sholat. Di usia berapa? Wahum abna'u asyrin. Ketika mereka umurnya 10 tahun. Dan ini menunjukkan kepada apa? Agungnya, besarnya masalah sholat. Itu tadi merupakan atau hal-hal yang menunjukkan kepada keagungannya sholat. Ada 9 ya, 9. Nah, saya tidak baca semua di sini. Nah, dengan keagungan atau dengan tadi poin-poin tadi, para ikhwah wal akhwat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita memahami tentang masalah pentingnya mendirikan sholat. Tidak melalaikan, tidak menyia-nyiakan, apalagi meninggalkan. Yang menyia-nyiakan saja sudah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan termasuk orang-orang yang sesat, apalagi meninggalkannya. Nah, di sini untuk menambah keyakinan kita tentang wajibnya sholat, kewajibannya sholat, agar kita tidak meninggalkan, tidak menyia-nyiakan, dan kita mempunyai perhatian lebih terhadap keluarga kita ketika mereka menyia-nyiakan, bahkan meninggalkan sholat misalkan. Maka kita akan baca beberapa hal, poin hukum meninggalkan sholat. Bagaimana orang atau hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Penulis rahimahullah mengatakan, meninggalkan sholat wajib itu adalah kufur. Meninggalkan sholat wajib merupakan bentuk kekafiran, kufur. Oleh karena itulah, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan mengingkari hukum wajibnya, menurut kesepakatan ijma para ulama, dia telah masuk dalam kategori kufur besar. Dia telah masuk dalam kategori kufur besar. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah masuk kepada apa? Kekufuran yang besar. Meski terkadang dia mengerjakannya misalkan, atau kalaupun kadang-kadang dia mengerjakannya, tetap karena dia mengingkarinya, dia kufur. Adapun orang yang meninggalkan sholat secara total, sedang dia meyakini hukum wajibnya dan tidak mengingkarinya, dia tidak mengingkari sholat wajib, tapi dia tidak melaksanakannya, dia juga kufur. Dia juga kufur. Dan ini menurut yang benar dari pendapat para ulama. Pendapat ini ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Tuhfatul Ikhwan fi Ajubatin Muhimmah tata'allaq bi arkanil Islam.
Beliau tulis dan dengan beberapa dalil, ya, yang menunjukkan kepada orang yang meninggalkan sholat itu kafir, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 11 yang menunjukkan kepada orang yang meninggalkan salat itu kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kalimat jika mereka bertobat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Allah di sini menyebutkan ikhwanukum fid din, menyebutkan saudara seagama dikaitkan dengan apa? Jika mereka itu bertobat, kemudian salat dan menunaikan zakat. Dan al-ismah, ismah itu apa? Keberadaan seseorang itu di dalam Islam, ya, dan tidaknya bukan karena maksiat, namun karena apa? Karena hal-hal yang membuat dia itu kafir. Jadi kebalikannya, kalau dia tidak sholat, ya, tidak tobat atau dia sholat, maka dia bukan saudara-saudaramu seagama. Ini menunjukkan kepada orang yang meninggalkan sholat kafir. Dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Hadisnya jelas. Hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bainar rajuli, dalam hadis lain, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pemisah antara pembeda antara seseorang dengan syirik dan dengan kekufuran adalah perbuatan meninggalkan sholat. Orang bisa dikatakan muslim, orang bisa dikatakan kafir, orang bisa dikatakan musyrik ketika dia itu apa? Sholat atau tidaknya. Orang yang sholat adalah yang muslim. Orang yang tidak sholat adalah orang kufur. Ingat, kita bukan menghukumi seseorang nih, tapi sedang menjelaskan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat adalah bentuk kekufuran, kafir. Kemudian hadis yang berikutnya yang menunjukkan kepada bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Hadis dari Abdullah bin Buraidah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai dan Ibnu Majah dan Hakim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda, pemisah antara kita dengan mereka adalah salat. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kufur. Nabi SAW di sini menegaskan lagi, pembeda, pemisah antara kita dan mereka adalah apa? Salat. Barang siapa yang meninggalkan salat tersebut, maka dia telah kafir. Ini sudah jelas. Ya. Ini sudah jelas. Dan hadis Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ya,
Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Iman. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat suatu amalan ketika ditinggalkan dianggap kufur kecuali salat. Ada amalan, ada perintah yang ditinggalkan dan mereka sepakat kufur yang meninggalkannya, tidak ada yang lain kecuali apa? Dalam masalah salat saja. Dan juga para ulama banyak mengutip ijma' para sahabat, perkataan-perkataan para sahabat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Yang tadi jelas, Ibnu Mas'ud mengatakan faman tarakaha faqad kafar, ya. Kemudian juga perkataan Umar bin Khattab ketika di malam ditusuk oleh Abu Lu'lu', ya. Ketika salat dibangun dengan salat subuh, apa kata beliau radhiyallahu taala anhu? La hadza fil islami man taraka as-shalah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. La hadza fil islami liman taraka as-shalah. Dan perkataan-perkataan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan bahwa orang-orang yang meninggalkan salat dinilai telah kafir. Beliau menyebutkan ada 10 alasan. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 22 dalil yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan kufur besar. Ada 22 dalil pada beliau rahimahullah, ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan mengenai kekafiran orang yang meninggalkan salat itu telah ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Quran dan Sunnah dan ijma' para sahabat. Nah, para ikhwah sekalian, kalau kita melihat dari tadi keagungan salat, kemudian hukum orang yang meninggalkan salat dengan dalil-dalil tadi, maka sioganya bagi kita semua untuk memperhatikan masalah salat, khususnya bagi kita tidak melalaikannya, menunaikan salat itu dengan sesuai rukun, sesuai sunnahnya, sesuai tuntunannya. Dan kewajiban kita untuk mengingatkan kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita untuk mendirikan salat ini. Jangan sampai di keluarga kita, orang yang satu atap dengan rumah kita lalai dengan salat ini. Jangan sampai orang-orang yang dekat dengan kita melalaikan salat atau bahkan waliyadzubillah meninggalkan salat. Dan didiklah anak-anak kita, anak laki-laki kita, anak perempuan kita untuk salat, mendirikan salat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang patut kita baca dalam keseharian kita, dalam sujud kita, dalam waktu-waktu mustajab kita panjatkan, Rabbi ij'alni, dalam surat Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku, subhanallah, dan anak keturunanku. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah agar
Allah menjadikan dia termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Kemudian dia memohon kepada Allah agar keluarganya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga orang-orang yang mendirikan sholat. Dan ini menunjukkan kepada keagungan sholat. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di dalam menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam hal ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah, dan kita bisa mendirikan, kita bisa menunaikan, kita bisa menjaga salat kita. Kita bisa memelihara salat kita. Kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita untuk menunaikan salat dan menjaga salatnya. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.